Di tempat lain bagaimana tuh? Kalau ada yang mau sharing boleh sambil kita menunggu orang-orang untuk join. Beberapa banyak lagi orang yang akan join. Nanti ini akan ada 2 pembicara ya untuk hari ini. Jadi akan ada 2 pembicara dari Kantor Urusan Internasional. Nanti saya perkenalkan. Kalau untuk sekarang masih kita simpan dulu. Tapi orangnya udah siap sebenarnya. Sudah siap ya Mbak sebenarnya. Dengan materi yang tentu saja selalu menarik ya. Ini sudah minggu ke-7, by the way. 1 minggu lagi, jadi minggu ke-8 itu akan jadi minggu yang terakhir dari rangkaian webinar kita. Dan pastikan akan tetap ada bersama kita, karena minggu depan kita akan membicarakan tentang summer program. Jadi how to scale up your summer program. Itu akan ada 2 pembicara juga dari praktisi langsung yang menghandle summer program secara bertahun-tahun yang sudah kita punyai. Jadi kita punya dream yang sudah 12 tahun berjalan, dan itu nanti akan dibahas lebih mendalam bagaimana caranya untuk menghandle summer program. Akan sangat menarik tentunya. Yang baru bergabung bisa menuliskan nama dan asal universitas di kolom chat. Oke, kalau gitu langsung kita mulai aja ya untuk sharingnya, karena sepertinya udah lumayan banyak. Nanti akan ada lebih banyak lagi sepertinya akan bergabung. Tapi kita mulai aja karena udah jam 2 lebih juga. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, selamat datang Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk kembali hadir di webinar dan sharing bersama kami, Office of International Affairs dari Universitas Gadjah Mada. Jadi untuk hari ini sebenarnya sudah memasuki minggu ke-7 dalam webinar series kami ini, yang sudah kita adakan sebenarnya dari awal Juni kemarin. Jadi awal Juni sudah hampir 2 bulan kita adakan secara per minggu berturut-turut. Ini kami senang sekali melihat antusiasme dari bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang sangat semangat untuk sharing, bertukar pikiran, bertanya. Ini juga sebenarnya jadi yang belajar bukan hanya Bapak Ibu yang mendengarkan gitu, tapi kami juga tentu saja banyak belajar dari sharing yang diberikan oleh Bapak Ibu. Kami harap webinar ini juga bisa menjadi wadah bagi kita semua untuk saling sharing, saling belajar, bertukar pikiran, dan juga saling support satu sama lain ya, sesama kantor urusan internasional yang tentu saja banyak dinamika ini itunya, seperti yang kita tahu sama-sama ya. Jadi kalau untuk minggu ini itu kami akan ada materinya adalah how to effectively managing study abroad program. Nah, ini kita akan membahas peran OIA sebagai sarana bagi para mahasiswa untuk mendapatkan international exposure gitu ya. Lalu nanti di minggu depan juga akan ada summer program. Tapi untuk kali ini, minggu ini seperti minggu kemarin, ini akan ada hadiah bagi 2 orang penanya terbaik nanti yang akan diumumkan di akhir acara. Jadi nanti akan ada hadiah yang akan kita kirim. Mudah-mudahan yang minggu kemarin dapat hadiah sudah sampai ya hadiahnya, karena udah kami kirim. Mudah-mudahan sudah sampai. Nanti tolong di update di kolom komentar kalau belum sampai atau bagaimana. Semoga tidak ada masalah ya. Oke, jadi materi kita kali ini akan disampaikan oleh 2 pemateri kami, yaitu Mbak Afia Rifkiani atau yang biasa kami panggil Mbak Ani. Jadi beliau ini adalah koordinator for scholarship and outgoing.
Lalu untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Waode Siti Latifatul Malik atau yang biasa kami sapa Mbak Tifa, gitu ya. Mbak Tifa ini adalah koordinator for International Mobility. Gitu. Kalau Mbak Ani udah siap, bisa kita mulai sekarang, Mbak Ani. Ya, siap. Silakan, Mbak Ani. Ya, terima kasih Mbak Asti. Salam untuk Bapak Ibu semua, teman-teman sesama staf atau pengelola di urusan internasional masing-masing ya. Hari ini alhamdulillah kita ketemu lagi, nggak terasa sudah pertemuan ke-7 dan mudah-mudahan selama ini sudah memberikan manfaat bagi teman-teman semua untuk saling sharing. Jika 2 minggu yang lalu teman kami sudah menyampaikan informasi tentang incoming mobilities, nah pada hari ini kami akan fokus sharing bagaimana kami memanage outgoing mobilities. Jadi mahasiswa kami, mahasiswa UGM untuk melakukan international mobilities, terutama ke mitra-mitra yang sudah terjalin, yang baru terjalin atau yang sudah cukup lama terjalin dengan UGM. Next slide please. Sudah bisa dimulai Mbak Loro ini ya. Bentar ya. Jadi sebelum kami masuk ke presentasi, mungkin nanti akan kami sampaikan bahwa untuk mobilities ini di KUI pada awal presentasi yang pertama disebutkan bahwa kami ada 2 seksi, yaitu seksi jejaring dan pengembangan program, yang mana mereka ini yang memanage MOU agreements itu. Nah, kami yang di seksi mobilitas adalah yang nanti yang akan melaksanakan hasil agreement itu, aktivitasnya. Nah, ini kami selama ini sudah memfasilitasi mahasiswa kami untuk belajar di luar negeri. Bisa dilihat oleh Bapak Ibu di presentasi, pada tahun 2015 kami ada sekitar 380. Ini yang tercatat nih. Mungkin yang tidak tercatat masih ada, tetapi ada beberapa mahasiswa yang mungkin inisiatif sendiri untuk melakukan seminar internasional atau konferensi internasional. Nah, ini tahun 2015, kemudian terjadi peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya program-program yang ditawarkan di Universitas Gadjah Mada itu semakin meningkat. Itu pula dengan ketertarikan mahasiswa sendiri untuk melakukan exposure, karena seringkali teman-teman mahasiswa mungkin masih ragu untuk melakukan international exposure, apakah dengan masalah biaya atau yang lainnya. Nah, pada tahun 2018 akhirnya meningkat sampai sekitar 1.168 ini. Alhamdulillah, ini tidak hanya dari kami di KUI di pusat level universitas, tetapi juga peran dari teman-teman kami di fakultas, di mana mereka juga yang memfasilitasi mahasiswa mereka untuk melakukan exposure keluar. Berikutnya, slide berikutnya. Ini tahun sekarang, jadi Bapak Ibu bisa lihat bagaimana pemerataan minat mahasiswa kami untuk melakukan exposure ke partner kita di luar negeri. Pada tahun 2019 ada sekitar hampir sama seperti tahun 2018, ada sekitar 1000-an mahasiswa yang kami kirimkan untuk melakukan exposure, apakah itu exchange ataupun short program. Kemudian untuk negaranya rata-rata memang cukup banyak di Jepang, Asia Timur, rata-rata Asia Timur, karena partner kami di Jepang pun sangat aktif untuk menawarkan program mereka. Next slide please. Terima kasih. Kesempatan international exposure dari KUI itu apa saja? Nah, ini pada dasarnya kami menerima penawaran dari mitra kita yang di luar negeri.
tetapi kami juga mendapatkan penawaran program dari partner atau institusi yang belum menjadi partner kami, dan itu kami sangat-sangat amat terbuka untuk memfasilitasi mahasiswa kami untuk apply ke program mereka. Nah, salah satunya pertama student exchange program dengan beasiswa. Nah, ini adalah program exchange pertukaran mahasiswa yang berdasarkan pada agreement yang ada, tetapi dengan beasiswa. Nah, beasiswa ini rata-rata difasilitasi oleh partner kita. Jadi mereka lah yang menawarkan beasiswa bagi mahasiswa kami. Sebagian besar itu memang dari Jepang. Jepang cukup rutin memberikan beasiswa kepada mahasiswa UGM. Sebenarnya tidak hanya UGM, rata-rata ke partner mereka sendiri untuk melakukan exchange ke universitas mereka dengan beasiswa dari pemerintah Jepang untuk 1 semester, ada untuk 1 tahun. Nah, selain JASO, kami juga biasanya untuk beasiswa dapat dari Eropa, Erasmus Plus. Sekarang namanya Erasmus Plus. Kalau dulu mungkin teman-teman yang sudah sering menangani program ini ada namanya Erasmus Mundus. Itu sekarang digantikan oleh Erasmus Plus. Nah, ini cukup memberikan motivasi bagi mahasiswa untuk melakukan international exposure, di mana salah satu kendala dari mereka adalah financial funds-nya. Kemudian yang kedua ada student exchange berdasarkan perjanjian itu tadi, dan ini tanpa beasiswa. Tetapi karena sudah ada perjanjian, maka ada pengurangan biaya, yaitu di tuition fee-nya. Tuition fee-nya dibebaskan. Mereka akan tetapi mereka diharuskan untuk tetap membayar tuition fee di home university masing-masing. Nah, ini yang kerjasama bilateral yang mutual ini selama ini belum begitu banyak yang termanfaatkan, tetapi alhamdulillah di UGM sendiri kita sudah setiap tahun berusaha untuk meningkatkan motivasi mahasiswa untuk ikut program ini. Kemudian ada program pendek. Program pendek ini ditawarkan oleh mitra kita, apakah itu winter course, summer course, ataupun kursus kegiatan pendek lainnya seperti seminar. Kemudian ada beasiswa untuk kompetisi. Biasanya di kawasan ASEAN sendiri ya. Di kawasan ASEAN itu cukup banyak dari AUN untuk menawarkan kegiatan-kegiatan yang untuk mahasiswa, yang program pendek ini. Nah, yang keempat ini sebenarnya belum begitu banyak, tetapi sudah mulai banyak penawaran program untuk pertukaran staf. Nah, pertukaran staf ini pun masuk ke dalam perjanjian kerjasama biasanya. Jadi ada pertukaran mahasiswa dan juga ada pertukaran staf. Nah, beberapa tahun belakang ini kami sudah cukup banyak memfasilitasi teman-teman baik itu pengajar ataupun teknik untuk ke mitra kita yang di luar yang menawarkan program khusus dari mereka, dan biasanya ini ada pembiayaan khusus dari mitra kita ataupun ada dari program itu sendiri. Kemudian yang terakhir, kami juga memfasilitasi program beasiswa bagi alumni atau staf atau pengajar UGM untuk melakukan studi lanjut S2 ataupun S3. Dan cukup banyak mitra kami yang memberikan beasiswa khusus, juga dengan mitra partner luar negeri, misalnya dari Jepang dengan program Max-nya, kemudian ada beasiswa Jardine, kemudian ada beasiswa SILF. Salah satunya seperti itu. Berikutnya, apa sih yang kita lakukan di seksi mobilitas, khususnya di outgoing mobility dan beasiswa? Pertama, kita memang memberikan informasi atau kesempatan bagi mahasiswa UGM untuk mendapatkan pengalaman exposure internasional.
apakah itu self-funded ataupun beasiswa. Dan ini berbagai macam bentuk kegiatannya. Jadi pertama dari memberikan informasi dengan jelas bagaimana cara aplikasinya dan bagaimana persyaratannya, apakah program seperti apakah itu, dan kemudian teman-teman mahasiswa akan berkonsultasi kepada kami bagaimana apakah mereka sudah memenuhi syarat, apakah mereka mata kuliah apa yang mereka sebaiknya mereka ambil dan sebagainya. Itu juga kami terbuka untuk konsultasi. Dan kemudian pada akhirnya akan nominasi. Jadi saat nominasi ini harus melalui kantor urusan internasional dari satu pintu. Kemudian setelah itu aplikasi di host university akan kami kawal juga sampai akhir. Mereka akan dapat surat penerimaan, kemudian akan siap-siap berangkat. Berikutnya, ini sekilas prosedur atau alur yang biasanya kami lakukan, dan ini khususnya jika penawaran program itu datang dari mitra kami di luar negeri. Jadi begitu mereka memberikan informasi program melalui email, kami langsung proseskan informasi ke sosial media ataupun website kami untuk didistribusikan ke mahasiswa yang aktif di UGM. Nah, kemudian mahasiswa ini mendaftar, kami lakukan seleksi jika diperlukan, jika tidak kami langsung akan menominasikan mahasiswa tersebut ke universitas tujuan. Kemudian dari universitas tujuan ini memberikan hasil kepada kami dan mahasiswa bersiap berangkat. Nah, sebelum mereka memulai programnya, mereka biasanya kami sarankan untuk konsultasi terlebih dahulu kepada fakultas home faculty mereka. Jadi fakultas asal mereka untuk bagaimana mata kuliah yang harus mereka ambil agar nantinya program, khususnya program exchange ya, yang biasanya memberikan kredit itu, bagaimana mereka bisa diproses transfer kreditnya sekembalinya. Kemudian saat mahasiswa itu berada di luar, kami pun selalu siap untuk membantu mereka selama di sana. Jika ada pertanyaan, mereka ingin bersiap kembali pulang atau ada kesulitan-kesulitan apapun di luar sana, di host university-nya, kami selalu akan siap membantu mahasiswa tersebut. Kemudian mereka begitu kembali melapor ke kami dan ke fakultas untuk mengaktifkan kembali status mereka di fakultas. Dan terakhir ada proses transfer kredit, karena kadangkala partner akan meminta hasil rekognisi kredit yang mereka dapatkan, yang mahasiswa dapatkan dari mereka. Apakah di mana saja sih yang diakui oleh UGM dan fakultasnya begitu. Selanjutnya, nah ini tadi khususnya ini adalah untuk student exchange program, pertukaran mahasiswa yang berdasarkan perjanjian kerjasama. Prosedur umum dan persyaratannya, mungkin Bapak Ibu yang sudah menangani hal ini pun persyaratannya hampir sama. Ini aplikasi pada umumnya seperti ini, bahkan untuk aplikasi program-program studi lanjut lainnya, yaitu pertama khusus untuk exchange program pertukaran. Mahasiswa harus terdaftar sebagai mahasiswa aktif. Nah, namanya mahasiswa aktif itu apa ya? Mereka harus sudah pertama tercatat sebagai mahasiswa saat mendaftar, dan nanti saat mereka akan melaksanakan program tetap harus mendaftar. Nah, seringkali permasalahan di kami ada mahasiswa yang saat berangkat mereka mengajukan cuti. Nah, hal ini jika mereka melakukan cuti, sebenarnya mereka itu nanti tidak dapat memproses transfer kredit yang akan mereka dapatkan dari partner, dan ini merugikan mereka sendiri. Nah, salah satu bukti untuk sebagai mahasiswa aktif, fakultas-fakultas sudah aware untuk ini, bahwa mereka akan diberikan letter of enrollment yang dikeluarkan oleh pihak akademik fakultas masing-masing. Jadi yang menyatakan bahwa mahasiswa ini sudah aktif untuk tahun
akademik berikut gitu. Kemudian untuk yang kedua, mahasiswa harus tetap membayar SPP atau UKT di universitas asal selama program exposure di luar negeri, karena ini adalah sesuai dengan kesepakatan di dalam agreement. Jadi mereka tidak perlu membayar SPP di partner, tapi di asal universitasnya mereka tetap membayar. Kemudian mahasiswa aktif. Nah, ini biasanya di dalam agreement sudah disebutkan juga bahwa ini harus mahasiswa aktif semester ketiga sampai ke-6 atau tahun kedua atau ketiga. Jadi mereka sudah menjalani 1 tahun akademiknya selama di UGM, sehingga mereka sudah terbiasa dengan sistem pembelajaran di universitas. Kemudian untuk minimum SKS yang sudah mereka dapat ada sekitar 60 SKS atau kredit. Dan ini ada persyaratan umum saja, karena nantinya akan ada persyaratan yang menyesuaikan dengan program yang dituju. Berikutnya. Kemudian tambahan yang biasanya kami ini sebagai dasar UGM untuk menominasikan, karena kami pun ingin adanya kualifikasi yang baik yang akan kita kirimkan ke mitra luar negeri. Jadi minimal skor TOEFL, meskipun di Jepang mereka juga meminta TOEFL, tidak selalu mereka meminta skor bahasa Jepang, meskipun ada khusus beberapa partner yang requirement utamanya ada bahasa Jepang, tes bahasa JLPT itu. Tetapi pada umumnya partner kita itu meminta persyaratan bahasa yaitu dengan TOEFL dan IELTS. Dan sekarang ini sudah mulai permintaan untuk dapat untuk memiliki IELTS atau IBT dengan skor, sebenarnya skornya menyesuaikan dengan partner masing-masing. Ada pula yang mungkin di bawah ini untuk minimal skornya, tetapi kami berusaha untuk membuat standar tersendiri. Kemudian IPK-nya minimal 3 atau sesuai standar yang disyaratkan oleh mitra tujuan, karena tidak semuanya sama ya untuk standar ini. Kemudian seperti biasanya rekomendasi dari dosennya, karena dosennya itu sendiri yang tahu perkembangan mahasiswa, apakah memang diperlukan untuk exchange dan bagaimana performance akademiknya. Dan yang terakhir sebagai berkas yang harus disampaikan adalah tentunya surat rekomendasi atau nominasi dari fakultas yang ditujukan kepada kami, karena itu menjadi landasan kami bahwa mahasiswa ini adalah mahasiswa yang direkomendasikan dan diizinkan untuk melakukan exposure ke luar negeri, untuk meninggalkan 1 semester kuliahnya di sini, tetapi kuliah di luar di mitra kami di luar negeri. Dan tentu saja mereka harus menaati segala peraturan ditetapkan oleh UGM dan mitra luar negeri. Dan ini kami selalu merujuk pada agreement yang ada dan mengikuti seluruh proses dan nominasi resmi dari KUI. Jadi mereka tidak ada yang bisa mendaftar sendiri langsung ke sana, semuanya harus satu pintu di KUI. Selanjutnya. Ini salah satu yang paling penting menjadi bahan dasar kami untuk melakukan proses untuk mengirim mahasiswa adalah implementasi MOU atau agreement. Jadi mobilitas ini adalah salah satu bentuk aktivitas MOU tersebut. Agar MOU atau agreement tersebut aktif, maka harus ada kegiatan-kegiatan yang berlandaskan pada MOU. Nah, untuk hal ini di kantor kami, seperti kami sampaikan sebelumnya, bahwa di seksi pengembangan program dan jejaring, mereka lah yang akan mengawal pembuatan MOU, agreement tertentu, misalnya agreement untuk student exchange, kemudian agreement untuk penelitian ataupun lainnya. Dan ini menjadikan landasan kerjasama akademik untuk seluruh universitas, termasuk kami di KUI. Kemudian seksi mobilitas, kami yang akan mengawal pelaksanaan kegiatan akademik tersebut. Seperti minggu-minggu sebelumnya kami sampaikan bahwa ada kegiatan incoming mobilities, mahasiswa internasional masuk, kemudian peneliti asing,
Dan kami pun membantu memfasilitasi mahasiswa untuk melakukan exposure ke luar negeri. Dan koordinasi antar seksi ini selalu berjalan tiap tahun, karena seksi mobilitas selalu memberikan data pemanfaatan MOU atau agreement ini untuk nanti proses monitoring dan evaluasi di seksi pengembangan program dan jejaring. Bagaimana, apakah MOU ini layak untuk dilanjutkan kembali, misalnya tidak pernah ada kegiatan mobilitas exchange atau mahasiswa ke sana atau kegiatan akademik, pertukaran akademik lainnya, tentunya akan dipertimbangkan kembali apakah perlu untuk diperpanjang atau tidak. Nah, sebaliknya, seksi pengembangan program dan jejaring selalu memberikan data MOU mana saja yang sudah diperpanjang, mana saja yang baru dibuatkan, dan apa saja konten dari agreement tersebut, apakah exchange-nya secara spesifik dengan fakultas tertentu atau secara umum untuk seluruh fakultas. Berikutnya. Nah, mungkin Bapak, Ibu, dan teman-teman semua sudah tahu ya apa sih MOU, apa sih agreement. Nah, ini saya hanya menunjukkan secara spesifik terkait mobilitas outgoing. Jadi di dalam MOU juga diatur masalah exchange of students. Jadi mereka itu mengatur secara umum pertukaran mahasiswa, tidak hanya mahasiswa ya, nanti ada pertukaran staf, peneliti, dan lain-lainnya. Tapi hanya diatur secara umum, tidak ada secara spesifik aturan yang disebutkan dalam implementasi aktivitas akademik tersebut. Dan ini pertukarannya di level universitas, sehingga berlaku untuk seluruh fakultas, mau itu fakultas sains atau sosial humaniora. Kemudian kuota exchange di sini tidak dicantumkan, sehingga biasanya ada kesepakatan melalui komunikasi kita dengan mitra luar negeri. Biasanya sih kami sudah ada standar tertentu, yaitu misalnya 1 tahun untuk satu mahasiswa untuk ambil 1 tahun akademik, yang mana itu sama dengan 2 mahasiswa yang ngambil 1 semesteran. Nah, apakah itu mau semester genap ataupun ganjil, itu menyesuaikan dengan komunikasi kita dengan partner. Dan ini hanya salah satu contoh cuplikan dari MOU yang ada, bagaimana secara umum mereka menyebutkan. Jadi kalaupun akan ada aturan secara detail, harus dibuatkan dalam student exchange agreement yang lebih detail lagi. Selanjutnya. Nah, ini secara spesifik. Nah, ini yang sangat-sangat amat bermanfaat bagi kami dalam menjalankan. Jadi berapa aturan-aturan tertentu, karena secara spesifik menyebutkan di dalam student exchange agreement tersebut terkait persyaratan, kemudian terkait prosedur, hak dan kewajiban, kemudian kuotanya akan jelas tercantum di sini. Memang rata-rata seperti saya sampaikan di dalam PowerPoint ada maksimum, ini salah satu contohnya, maximum of 2 students will be exchanged. Jadi maksimum 2 mahasiswa dalam each academic year. Ini biasanya artinya mahasiswa tersebut ngambil 1 tahun akademik. Nah, ini kami biasanya menegokan mahasiswa kami encourage untuk ambil 1 semester, karena untuk meratakan kuota agar mahasiswa teman-teman yang lain bisa ikut juga dalam program exchange ini. Jadi kalau misalnya kita di dalam agreement disebutkan maximum of 2 students untuk each academic year, kami bisa mengirimkan 4 mahasiswa, tetapi mereka ngambil hanya 1 semester di dalam 1 tahun akademik tersebut. Nah, ini biasanya sudah diatur di dalam agreement tersebut. Nah, salah satunya juga selection criteria. Ada beberapa yang sangat spesifik, bahkan sampai persyaratan TOEFL dan sebagainya, tapi tidak semua. Ini tergantung pada masing-masing universitas saat akan membahas exchange agreement tersebut dengan teman-teman kami di seksi jejaring tadi. Dan ini sebenarnya menjadi landasan keseluruhan proses bisnis kerja ini, menjadi landasan kami dalam bekerja. Dan ini pun sebenarnya ya setiap tahun akan subject to changes, karena mahasiswa
juga semakin meningkat minatnya, dan seringkali mereka itu minatnya mungkin ke satu universitas tertentu dan universitas lain tidak ada mobilitas sama sekali. Nah, ini yang tugas kami di seksi mobilitas ini untuk memeratakan kesempatan dan pemanfaatan MOU ini. Kemudian next. Nah, untuk berikutnya, ini ada bagaimana kami mendorong mahasiswa untuk mengikuti study abroad program. Nah, ini presentasi ini akan dilanjutkan oleh teman kami Mbak Tifa, karena selama ini Mbak Tifa yang membantu untuk encouraging students untuk mengikuti international exposure. Silakan Mbak Tifa. Terima kasih Mbak Ani. Selamat siang Bapak Ibu semua, bertemu lagi dengan saya yang kemarin minggu lalu. Baik, mungkin bagi Bapak Ibu yang belum kenal saya Tifa. Ya, saya juga termasuk dalam tim mobilitas yang mengurusi mahasiswa incoming dan juga mahasiswa outgoing. Pertama-tama di sini kita ingin membahas dulu sih kenapa sih kita harus mendorong mahasiswa untuk studi di luar negeri melalui exchange atau program-program lainnya. Nah, dari kami sendiri, kami melihat bahwa exposure internasional untuk mahasiswa UGM itu penting sekali karena dapat memlihatkan ke mahasiswa bagaimana perkembangan dunia yang sebenarnya di luar sana, bukan cuma apa yang mereka lihat di Indonesia saja. Selain itu, kami juga melihat bahwa dengan kesempatan ini mahasiswa bisa mendapatkan banyak perspektif baru yang diberikan oleh misalnya universitas di luar negeri dalam mata kuliah atau jurusan yang mereka emban. Selain itu, karena diverse-nya atau beragamnya universitas yang mereka tuju di luar negeri, mereka juga bisa menemukan berbagai opsi-opsi termasuk dalam hal interest ataupun dalam hal akademik mereka sendiri. Selain itu, dalam exposure internasional ini mungkin yang paling terasa bagi mahasiswa adalah mereka bisa memperluas jaringan pertemanan. Jaringan pertemanan ini bukan hanya semata mereka warawiri, party atau seperti apa, tapi jaringan pertemanan ini pada akhirnya memang entah di beberapa tahun ke depan yang akan datang, pada suatu hari mereka juga akan saling berkomunikasi dengan temannya, entah untuk melaksanakan proyek, penelitian atau sebagaimana atau lain-lainnya yang emang pada dasarnya ini sangat berguna untuk mahasiswa. Nah, selain itu kami juga melihat bahwa kesempatan mahasiswa untuk studi di luar negeri itu merupakan pengalaman hidup baru untuk mahasiswa yang mereka tidak akan temukan selama mereka berada di Indonesia ataupun kuliah di Indonesia, di mana mereka bisa mengembangkan kemampuan personal mereka selama mereka menempuh pendidikan, apalagi terkait dengan mata kuliah atau jurusan yang mereka emban. Di sana mereka bisa mencoba untuk beradaptasi dengan lingkungan akademik yang baru, karena kita tahu bahwa jangankan negara ya, tetapi universitas saja juga memiliki sistem perakademisan yang berbeda ataupun sudut pandang yang berbeda dalam menjalankan misalnya jurusannya atau program studinya, sehingga lingkungan akademik yang baru seperti ini juga akan bermanfaat bagi mahasiswa untuk menambah sudut pandang mereka dalam studi. Selain itu juga selama mereka menempuh pendidikan di luar negeri, mereka akan terpaksa untuk menyelesaikan segala masalah baik terkait akademik maupun akademik selama berada di luar negeri, dan mereka menjadi independen dan mandiri dalam hal ini. Untuk selanjutnya dalam mengurus studi abroad program ini ada beberapa tantangan Bapak Ibu. Beberapa di antaranya adalah yang pertama terkait dukungan finansial, karena sebagaimana kita tahu kebanyakan orang Indonesia ataupun mahasiswa mungkin jangankan orang-orang dengan penghasilan menengah, orang-orang dengan penghasilan ke atas pula juga tidak ingin menghabiskan uangnya dengan percuma, apalagi dengan perkuliahan di luar negeri yang memang biayanya sangat jauh di atas rata-rata ya Bapak Ibu, sehingga mahasiswa juga ketika mereka memutuskan untuk studi di luar negeri, mereka akan melihat apakah ada dukungan finansial, sehingga
Ini juga yang menjadi landasan kami ketika misalnya kami berusaha untuk menginisiasikan kerjasama dengan mitra luar negeri, bahwa kami mau kerjasama asal ada keringanan-keringanan seperti berikut-berikut, seperti itu. Terus yang kedua mungkin juga language barrier. Ini tidak hanya antara seperti materi tahun lalu antara mahasiswa internasional dengan kita di KUI, tapi juga antara mahasiswa kita nanti dengan universitasnya di luar negeri. Dan ini sangat berbahaya Bapak Ibu, karena kalau mereka tidak tahu berkomunikasi, maka mereka tidak akan mendapatkan apa-apa selama mereka studi di luar negeri. Terus yang ketiga adalah rekognisi kredit mahasiswa yang melakukan pertukaran atau exposure di luar negeri. Dalam hal ini misalnya apakah nilai yang mereka dapatkan di luar negeri itu bisa diakui selama mereka masuk kembali ke Indonesia. Nah, untuk yang ini Bapak Ibu, biasanya kami ketika misalnya mahasiswa ingin melakukan exchange atau siap untuk berangkat, kami menyarankan mahasiswa untuk berdiskusi langsung dengan akademik fakultas, karena dalam hal akademik merupakan wewenang dari fakultas sendiri untuk menentukan apakah mata kuliah yang dipilih oleh mahasiswa di luar negeri itu bisa diakui oleh fakultas mereka. Sehingga misalnya perbedaan rekognisi nilai ini bisa memang diselesaikan sebelum mahasiswa berangkat, seperti itu. Terus yang selanjutnya ada juga ketidakseimbangan partisipasi dan kesempatan international exposure Bapak Ibu. Biasanya mahasiswa itu minatnya sangat tinggi, tetapi kuota yang harus kita kirimkan misal cuma 2 orang atau 3 orang, padahal misalnya pendaftarnya 20 orang, ini dilema sekali Bapak Ibu, sehingga biasanya kami untuk menyelesaikan ini, kami misalnya melakukan seleksi tambahan seperti wawancara atau focus group discussion untuk menentukan memang mahasiswa yang kami kirim adalah mahasiswa yang layak untuk mewakilkan UGM di Universitas Mitra. Terus yang selanjutnya lingkungan akademik yang berbeda juga ini sangat susah, karena Bapak Ibu memang kita harus memikirkan mahasiswa yang pergi itu harus mahasiswa yang layak, karena ketika mereka di sana tidak bisa mengejar kebutuhan akademik di universitas luar negeri, yang akan kena imbasnya adalah kita juga, kita yang akan dihubungi oleh mitra dan komplain, shalala. Makanya ketika misalnya Bapak Ibu menetapkan misalnya standarisasi akademik untuk mahasiswa, harus memang benar-benar strict kepada standarisasi tersebut. Dan yang terakhir masalah culture shock, makanan, dan lain-lain, ini memang kita harus menyesuaikan kebutuhan, menyesuaikan dengan karakteristik mahasiswa ya Bapak Ibu. Kita harus melihat mahasiswa yang memang benar-benar mereka open-minded dan tidak begitu strict dalam berbagai hal, sehingga pada akhirnya ketika mereka melaksanakan exchange, mereka tidak akan sedikit-sedikit menelpon, sedikit-sedikit mengeluh, seperti itu. Selanjutnya, ya Bapak Ibu, sebagaimana yang kita tahu, kebetulan kesempatan untuk melakukan studi di luar negeri itu lumayan banyak, sehingga kami melakukan beberapa tips trik untuk mendorong mahasiswa untuk mendaftar atau mendaftar ke berbagai program. Nah, salah satu andalan kami adalah kami melaksanakan info session. Info session ini seperti seminar atau talk show yang bersifat santai untuk sharing tentang misalnya kuliah di universitas tertentu atau beasiswa tertentu, dan ini menurut kami adalah sangat efektif dan sangat penting Bapak Ibu, karena terkadang kami bisa menemukan mitra luar negeri. Biasanya kami melakukan info session itu dengan kerjasama dengan beberapa pihak Bapak Ibu. Misalnya mitra luar negeri yang kebetulan akan ke UGM, dan kami menawarkan mau nggak sosialisasi tentang universitasmu ke mahasiswa kami. Nah, di sini kami mengambil kesempatan untuk mempertemukan kandidat delegasi dari mitra luar negeri dengan mahasiswa kami secara langsung, sehingga mereka bisa dapat berinteraksi langsung. Dan kedua juga kami biasa kerjasama dengan pihak ketiga, misalnya DAAD atau Navik Meso Indonesia, dan ini biasanya kami mengadakan sosialisasi mengenai beasiswa, dan kami juga mengadakan info session yang memang kegiatan rutin ya,
dari KUI, biasanya mungkin dalam satu semester bisa 2 atau sampai 4 kali. Dan kebetulan selama pandemi ini kami sudah melaksanakan 2 kali seperti itu. Dan kami merasa bahwa InfoSession ini penting karena ini bisa memvisualisasikan kepada mahasiswa motivasi dan bagaimana sih studi di luar negeri itu, sebermanfaat apa sih studi di luar negeri itu, dan mensosialisasikan juga bahwa kesempatan mereka untuk studi di luar negeri itu sangat besar seperti itu. Langkah kami selanjutnya untuk mendorong mahasiswa untuk studi di luar negeri melalui kegiatan exposure adalah kami membuat pengumuman di website resmi Kantor Urusan Internasional, Bapak Ibu. Next. Ya, jadi Bapak Ibu, di Kantor Urusan Internasional itu sendiri sebenarnya untuk penawaran program kami ada 2 style. Biasanya ada universitas yang tiap semester dia mengirimkan penawaran, namun ada mitra luar negeri yang juga dia tidak mengirimkan penawaran, tapi kita masih mempunyai kesempatan untuk melakukan exposure ke sana. Nah, untuk yang tiap semester melakukan penawaran, ketika mereka mengirimkan penawaran, kami akan langsung menguploadnya di website resmi kami dengan konten yang memang sudah kami set sebagai format konten website kami. Nah, konten-kontennya seperti yang Bapak Ibu lihat di sini, itu ada brief info tentang universitasnya seperti apa, tentang programnya deskripsi seperti apa, infonya mereka bisa rujuk kemana, atau tidak persyaratannya seperti apa, dokumen yang harus mereka kumpulkan seperti apa, dan lain sebagainya. Konten ini kami set Bapak Ibu karena memang kami sesuaikan dengan permintaan informasi dari mahasiswa. Biasanya yang ditanyakan oleh mahasiswa adalah konten-konten di sini, dan sangat biasanya ya Bapak Ibu, penawaran yang masuk dari mitra luar negeri itu sangat beragam model penulisan penawarannya, sehingga kita harus menyesuaikan dengan set yang mudah dipahami baik oleh mahasiswa yang sudah mengenal dan aware dengan program-program luar negeri, ataupun mahasiswa yang baru nengok nih kalau sebenarnya dia itu bisa ke luar negeri dari kampus seperti itu. Jadi kami ingin memastikan bahwa kedua jenis mahasiswa ini bisa paham sekali melihat apa yang kami posting di website. Selanjutnya Bapak Ibu, selain dari promosi melalui website, kami juga melakukan promosi melalui sosial media. Mungkin perlu diakui Bapak Ibu, promosi melalui sosial media ini yang dampaknya sangat besar ya, karena kami sendiri menyadari kalau walaupun kami mengupload di website, tidak semua mahasiswa ataupun tidak banyak publik yang mau mengecek ke website kami langsung. Biasanya ngecek ke website kami langsung adalah mahasiswa-mahasiswa ambisius yang memang sudah tahu nih kalau saya akan exchange, dan dia memang sudah mencari, saya pengen ke univ mana, pengen ke negara mana, makanya dia suka ngecek website secara berkala. Tapi bagi mahasiswa secara umum, mereka sangat tidak ada keinginan untuk ngecek web yang isinya cuma tulisan Bapak Ibu. Jadi mereka biasanya melihat melalui sosial media. Untuk itu kami memfokuskan media promosi kami melalui Instagram, Line, ataupun Twitter resmi dari KUI. Nah, dalam sosial media itu sendiri kami memposting berbagai informasi, mulai dari program-program internasional exposure-nya ada apa saja, mulai dari misalnya konferensi internasional atau kompetisi yang ditawarkan oleh mitra kami di luar negeri. Selain itu Bapak Ibu, kami juga membuat highlight tahapan exposure untuk mahasiswa. Jadi ketika mahasiswa memang baru menemukan info tentang ada kantor urusan internasional atau ada program untuk ke luar negeri, mereka bisa langsung melihat melalui highlight step yang sudah kami sediakan di sosial media kami seperti itu. Dan highlight ini kami bungkus dengan sesimpel mungkin agar mahasiswa bisa memahaminya. Terus selain itu kami juga tiap minggunya melaksanakan sesi tanya jawab
dengan mahasiswa melalui menu Instagram Bapak Ibu. Jadi ini juga kami bisa langsung terhubung dengan mahasiswa secara langsung, mahasiswa bertanya dan kami bisa menjawab. Dan ini setiap minggunya kami laksanakan. Selain itu, ini yang baru kami launching beberapa minggu lalu Bapak Ibu, yaitu Study Abroad Corner. Di sini kami menyerahkan akun sosial media kami sepenuhnya ke mahasiswa kami yang sedang melakukan international exposure di luar negeri. Ini setelah kami melihat dampaknya Bapak Ibu, ini merupakan ide yang dampaknya sangat lumayan di luar dari ekspektasi ya Bapak Ibu, karena ketika Instagram kami dipegang secara pribadi oleh mahasiswa tersebut, engagement dari sosial media kami sangat naik, sehingga memang kami melihat bahwa mahasiswa internasional itu memang ingin memvisualisasikan kehidupan di luar negeri itu dengan motivasi dia, dan ini yang juga mendorong kemudian setelah kami sudah mengeluarkan program Study Abroad Corner ini, beberapa minggu kemudian kami juga membagikan informasi mengenai summer program, dan minat mengenai summer program itu meningkat. Dan ini merupakan contoh kecil dari bagaimana sebenarnya visualisasi melalui sosial media itu berdampak luas untuk mahasiswa. Seperti itu. Selain itu kami juga terkadang membuat promosi melalui mini vlog di Instagram TV OIA mengenai kehidupan mahasiswa di luar negeri. Seperti itu. Next. Seperti yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu, kami melihat memang promosi melalui sosial media ini sangat penting karena ini bisa meningkatkan visibilitas program yang kami tawarkan. Karena memang sangat mudah ya Bapak Ibu untuk dibagikan dari satu orang ke orang lain. Dengan satu klik saja itu sudah bisa reach sampai 5.000 orang, 10.000 orang, dan ini tuh sangat mudah dilakukan oleh mahasiswa yang kerjanya rebahan saja Bapak Ibu. Jadi mungkin ini promosi melalui sosial media bisa sangat membantu Bapak Ibu untuk meningkatkan kesempatan mahasiswa kuliah di luar negeri. Selain itu juga ini efisiennya Bapak Ibu tanpa harus mengeluarkan biaya, cuma modal handphone dan paket data, jadi Bapak Ibu bisa promosi dengan mudah. Selain itu juga ini yang kami rasakan sangat besar adalah promosi melalui sosial media itu interaksi antara tim kami, tim outgoing KUI dengan kandidat mahasiswa itu lumayan tinggi Bapak Ibu. Bahkan sampai terkadang ketika mahasiswa datang konsultasi di kantor kami bisa ingat wajahnya karena konsultasi di sosial media terlebih dahulu. Selain itu juga interaksi antara kami dengan mahasiswa melalui sosial media itu bisa meningkatkan kepercayaan mahasiswa dengan program yang kami tawarkan. Karena ketika misalnya sederhananya adalah ketika mereka membuka sosial media kami, mereka bisa melihat bahwa wah ada banyak program dan kami sudah mengirim banyak dan kami berhasil mengirim banyak, sehingga mahasiswa sangat sudah bisa dengan mempercayakan aplikasi dan pendaftarannya melalui KUI. Selain itu juga promosi melalui sosial media ini bisa meningkatkan traffic akses mahasiswa ke website yang tadi Bapak Ibu. Jadi ketika kami mempromosikan suatu program, mereka akan kami suruh rujuk ke website yang sudah mendetail seperti tadi, sehingga informasi yang mereka dapatkan bisa lebih detail dan terperinci. Next. Jadi Bapak Ibu, ini adalah do and don'ts yang drama sekali untuk KUI selama mengolah program-program exposure internasional ya Bapak Ibu. Yang pertama kita akan bahas mengenai do-nya yang harus dilakukan. Yang pertama Bapak Ibu, patuhi standarisasi eligibility yang sudah Bapak Ibu tetapkan. Ini sangat penting Bapak Ibu karena dampaknya masif ya kalau misalnya Bapak Ibu sedikit ngaret dengan persyaratan, karena biasanya persyaratan yang kita tetapkan itu merupakan persyaratan dari mitra. Dan ketika mereka tidak memenuhi persyaratan dari mitra, entah mereka tidak jadi atau tidak diterima, atau mereka diterima tetapi mereka tidak bisa berkuliah dengan lancar di luar negeri. Dampaknya adalah dia tidak bisa mendapatkan manfaat yang dia ekspektasikan. Seperti itu, sehingga memang pihak KUI adalah pihak yang harus patuhi standarisasi, karena kita yang harus menyeleksi dan keberhasilannya juga berada di tangan kita Bapak Ibu.
Selanjutnya yang kedua adalah kita harus jujur dan transparan dengan proses seleksi. Karena biasanya mahasiswa kan tidak begitu mengetahui kuota sebenarnya berapa banyak, pendaftar seberapa banyak. Walaupun mereka memang merasa mereka eligible untuk mengikuti program, tapi kita harus memang transparan bahwa misalnya kuotanya cuma 2 dan kita harus mengirim yang terbaik, 2 terbaik seperti itu. Kita harus transparan dengan hal-hal seperti ini. Selain itu kita juga harus tanggung jawab Bapak Ibu. Karena kalau ada kesalahan informasi sekecil pun misalnya cuma skor TOEFL-nya berkurang sedikit atau naik sedikit, itu akan sangat berdampak untuk mahasiswa dan juga studi mereka nantinya. Terus juga kita harus mencoba memahami posisi mahasiswa karena tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu, masalah mahasiswa juga banyak ya, misalnya dia belum tes TOEFL lagi atau seperti itu. Kita juga harus mencoba berada di posisi mereka, tapi kita tidak boleh merupakan regulasi dan kesepakatan yang kita punya dengan mitra, seperti itu. Selain itu, kita juga harus terbuka dalam hal konsultasi. Kita harus memang menetapkan jam-jam khusus pelayanan konsultasi, dan seperti tadi yang saya jelaskan, misalnya melalui sosial media, kami sendiri menetapkan itu untuk konsultasi di setiap hari Senin, Bapak Ibu, seperti itu. Next. Selanjutnya don'ts. Yang pertama, jangan sungkan menegur dan menasihati mahasiswa jika mereka kelewatan. Nah, kelewatan ini Bapak Ibu biasanya seperti yang saya sebut tadi, mahasiswa kurang mengetahui basis dari program mereka ke luar negeri, sehingga mereka tidak tahu seluk-beluknya seperti apa. Jadi ketika misal mereka pushing atau demanding, jangan sungkan untuk menegur di batas-batas tertentu. Terus yang kedua Bapak Ibu, jangan membuat janji yang tidak pasti. Karena Bapak Ibu, ketika kami melakukan seleksi untuk mahasiswa ke luar negeri, kita tidak bisa menjanjikan, kamu lulus nih, kamu nanti akan kuliah di sana. Tidak bisa Bapak Ibu, karena kembali lagi kepada prosesnya, yang memutuskan terakhir kali apakah mereka diterima di universitas atau tidak adalah mitra luar negeri. Sehingga kita tidak boleh menjanjikan apapun kepada mahasiswa seperti itu, karena tidak ada yang bisa menebak masa depan Bapak Ibu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, ini yang paling penting. Belum Mbak Roro. Selanjutnya ini yang paling penting Bapak Ibu, jangan membagikan kontak pribadi ke mahasiswa yang berkonsultasi. Ini sangat jangan dilakukan, karena Bapak Ibu, contohnya saja ya Bapak Ibu, ketika ada satu mahasiswa yang datang berkonsultasi, mari kita andaikan dia adalah mahasiswa program IUP yang memang diwajibkan untuk exposure. Kemudian Bapak Ibu memberikan kontak pribadi, besok yang akan menghubungi Bapak Ibu mungkin ada 60-an orang, karena seluruh satu angkatan, dia akan nge-share itu ke jurusan seangkatannya Bapak Ibu. Jadi jangan mau share kontak pribadi, karena ketika dikasih ke satu orang, akan menjalar menjadi 60 akan menjalar menjadi ratusan. Jadi lebih baik kalau berkonsultasi, pastikan menggunakan kontak kantor, seperti itu. Mungkin sepertinya itu saja ya Bapak Ibu terkait sharing kami untuk program outgoing. Selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Asti. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Ani dan Mbak Tifa yang sudah memaparkan materinya untuk hari ini. Kami ingatkan lagi untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa dituliskan di kolom komentar. Nanti akan ada 2 orang yang dengan pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah. Hanya ada hadiah kecil dari kami. Monggo untuk yang ada pertanyaan, sambil menunggu itu kita akan menjawab satu persatu ya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Ahmad Bukhari Muslim. Ini adalah bagaimana cara UGM menyiapkan mata kuliah di prodi atau fakultas yang dapat diikuti oleh mahasiswa internasional. Ini sebenarnya sepertinya sudah pernah dibahas di week ke-5 kalau tidak salah tentang admission ya. Tapi mungkin akan dijawab sedikit. Mbak Ani, monggo.
Siap. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya benar ini sudah dibahas saat kita menyampaikan tentang mahasiswa internasional, bagaimana kami mengolah incoming mobilities. Jadi kami mata kuliah itu ada di fakultas. Biasanya ada aplikasi masuk, kami sampaikan ke fakultas untuk aplikasi dan sebagainya, dan mereka akan melihat ke website fakultas masing-masing, mata kuliahnya seperti apa dan sebagainya. Nah, ini juga sama sebenarnya dengan mahasiswa kami yang akan ke luar negeri untuk exchange. Biasanya ada beberapa partner yang menyediakan mata kuliahnya in advance gitu, maksudnya mereka sudah tahu mana aja mata kuliah yang bisa diikuti oleh mahasiswa kami yang akan melakukan exchange. Jadi mahasiswa sudah siap, saat mereka aplikasi pun mereka sudah siap. Tapi cukup banyak juga yang mahasiswa baru akan memilih mata kuliah setelah mereka diterima di sana. Tapi kecenderungan mereka melihat dulu ke website masing-masing. Itu selalu kami arahkan mahasiswa untuk rajin-rajin membaca website dari host university, fakultasnya, kemudian sampai ke mata kuliah apa saja yang ditawarkan gitu. Jadi sepertinya sama dengan UGM. Demikian Mbak Asri untuk respon yang ini. Mungkin kalau belum cukup, Bapak bisa melihat yang untuk international students kita upload ya Mbak Asri ya di YouTube. Di YouTube OIA bisa diakses nanti ke OIA UGM. Di situ kami upload webinar series ini dari minggu ke minggu ya. Ya, untuk yang pertanyaan kedua ya, ini dari Bapak Wahyu Islami dari ITS Surabaya. Apakah pertanyaan nomor 1 aja dia ada 2. Pertanyaan nomor 1-nya adalah apakah dari UGM memberikan syarat untuk mahasiswa UGM yang ingin ikut exchange terkait minimal kredit mata kuliah yang diambil dan ditransfer ke UGM? Ya, silakan Mbak. Syarat kami sebenarnya syarat untuk yang diambil itu dari partner sendiri, biasanya mereka sudah punya syarat minimal mata kuliah yang diambil, misalnya 3, kalau misalnya ICTS berapa ICTS, dan kalau kami kalau kami sendiri tidak ada secara spesifik dasar berapa yang harus, tetapi mereka kan kami arahkan untuk konsultasi ke bagian akademik masing-masing. Karena yang mengetahui proses mereka, perkembangan mereka memang di bagian akademik di fakultas, ataupun mungkin lebih spesifiknya di jurusannya. Khususnya bagi kami mahasiswa-mahasiswa yang harus exposure kan dari International Undergraduate Program, mereka sudah misalnya sudah tahu lah prosedur berapa yang harus diambil untuk dapat diakui oleh fakultas atau prodi mereka saat mereka kembali. Gitu. Jadi itu ada di tingkat prodi atau fakultas, tidak di level universitas. Demikian Mbak Asti. Ya. Lalu untuk yang pertanyaan kedua masih dari Bapak Wahyu, ini apakah dari UGM pernah ada case kalau mahasiswa sudah siap berangkat namun tiba-tiba membatalkan karena alasan kondisi keuangan atau hal yang lainnya? Lalu apakah ada konsekuensi sepertinya yang didapatkan oleh mahasiswa tersebut? Lalu pendekatan ke universitas mitranya seperti apa? Ini sepertinya Mbak Ani banyak pengalaman ya Mbak Ani. Betul. Terima kasih pertanyaannya. Ini setiap tahun sebenarnya pasti adalah 1-2 mahasiswa yang membatalkan. Dan ini sudah berjalan cukup lama. Dan kami sebenarnya sudah menginformasikan ke mahasiswa dari awal mereka mendaftar bahwa mereka sudah harus siap dengan financial funds-nya, karena belum tentu dapat beasiswa saat akan apply beasiswa. Dan beberapa partner, betul concern-nya adalah bahwa partner juga mungkin merasa kecewa ya saat mereka tidak jadi berangkat, padahal sudah diproses semua aplikasi, semua persyaratan, dan akhirnya tidak jadi berangkat. Itu tentunya kami juga tidak enak dengan mitra. Nah, beberapa tahun ini akhirnya kami membuat satu dokumen khusus untuk memastikan mahasiswa komitmen mereka terhadap hal ini, yaitu kami ada yang namanya Letter of Confirmation of Participant,
participation. Di situ ada satu kolom yang menyatakan jika Anda tidak mendapatkan beasiswa, apakah mau melanjutkan aplikasi atau tidak. Nah, ini jadi panduan kami saat akan aplikasi. Begitu kami proses, kemudian saat di sana kami memastikan apakah mahasiswa kapan pengumuman beasiswa, apakah sebelum mereka berangkat atau sesudah, karena biasanya kalau sesudah mereka kesulitan ya untuk melanjutkan atau tidak. Nah, ini kami memprioritaskan bagi yang sudah siap finansial jika posisi aplikasi adalah kemungkinan untuk dapat beasiswa itu tidak ada. Nah, bagi mahasiswa yang akan lanjut jika tidak ada beasiswa, mereka akan lebih mudah bagi kami untuk melanjutkan gitu. Nah, jika mereka sudah tanda tangan, biasanya kami minta mereka tanda tangan di situ, diketahui oleh bisa dekan, bisa wakil dekan, atau siapapun di fakultas untuk mengkonfirmasikan hal ini. Nah, ini agak mengikat mereka untuk harus komit ya, jika iya, kalau enggak gitu. Nah, ini lumayan mengurangi lah kasus-kasus, meskipun masih ada, tetapi kami sampaikan ke partner bahwa ada ya masalah mungkin keuangan dan sebagainya. Rata-rata mereka menerima, meskipun ada yang sudah memberikan, semoga lain kali bisa menominasikan atau mengendorse mahasiswa yang sudah siap financially gitu, karena selama ini mereka infokan juga selama ini mungkin sulit untuk dapat beasiswa dan sebagainya, yang sudah siap saja. Nah, ini yang kami selalu catat, universitas ini yang nanti kita harus ngirim mahasiswa yang sudah siap, atau universitas ini yang kita akan kirim mahasiswa yang mereka memang mengharapkan beasiswa gitu. Mungkin itu. Mungkin Mbak Tifa punya pengalaman juga sebenarnya enggak ya? Menghadapi mahasiswa yang banyak. Sebenarnya mahasiswa setiap saat selalu ada ya yang membatalkan di detik-detik terakhir pun juga. Demikian, mungkin Mbak Asti, kembali Mbak Asti. Ya, dari Mbak Tifa ada yang mau ditambahin, Mbak? Nggak ada, Mbak. Nggak ada, oke. Mari kita lanjut. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Mbak Arina Utami. Wah, ini banyak juga ya, ada 7 pertanyaan. Kita akan mulai jawab satu-satu ya. Yang pertama adalah bagaimana proses course enrollment yang berlangsung di UGM, termasuk untuk mahasiswa yang melakukan study abroad. Lalu ini sekalian kedua ya, yang kedua bagaimana proses course mapping bagi mahasiswa yang melakukan proses study abroad. Siapakah yang mau menjawab? Apakah Mbak Ani? Nanti Tifa bisa menambahkan ya, Tifa. Oh ya, bisa aja ya Mbak Tifa. Mbak Ani dulu. Oke, terima kasih. Pertanyaannya memang cukup teknis ya. Pertama, untuk proses course enrollment, kalau untuk yang incoming mungkin sudah pernah dijelaskan atau tidak, mungkin bisa cek lagi di presentasi yang sebelumnya. Tetapi untuk yang mahasiswa yang melakukan studi abroad, memang status enrollment mereka ada di fakultas masing-masing, dan fakultas juga berbeda-beda treatmentnya. Maksudnya saat mereka akan melakukan studi abroad, status mereka sudah beralih ke exchange gitu. Jadi saat mereka akan mungkin ini kalau misalnya jawabannya kurang sesuai, silahkan ya di sela atau apa. Jadi mahasiswa saat akan berangkat, mereka biasanya kan harus sudah membayar SPP dulu untuk dapat dianggap sudah registrasi sebagai mahasiswa. Nah, ini berlangsung di bagian akademik di fakultas. Jika mahasiswa tersebut akan exchange, dia tentunya tidak akan tidak akan memproses KRS-an seperti ngambil courses di fakultas, tetapi akan ada status bahwa mahasiswa tersebut exchange ke luar negeri, istilahnya gitu. Nah, ini yang sebaiknya dilakukan di fakultas. Tapi prosesnya mungkin berbeda-beda. Ada yang sudah di sistem. Setahu saya ada beberapa fakultas yang sudah ada di sistemnya, bahwa mahasiswa jika sudah akan registrasi, tetapi aktifnya tidak di UGM, mereka aktifnya di partner university gitu. Kemudian untuk course mapping bagi mahasiswa,
Course mapping ini pun sepenuhnya sebenarnya di mahasiswa itu sendiri dan di fakultas. Kalau kami lebih memberikan informasi secara umum, misalnya universitas ini penawarannya seperti ini nih, mereka tapi tidak menerima misalnya exchange, belum membuka exchange untuk bidang ini, itu saja. Untuk masalah courses yang mau diambil, mahasiswa selalu kami arahkan ke fakultas, paling dekat mungkin ke dosen akademiknya ya, pembimbing akademiknya, atau dosen siapapun yang di departemen yang mereka percayai gitu, yang mungkin mereka dekat, atau ke pengelola. Kalau di international program itu di pengelola IUP-nya. Kursus apa sih yang harus mereka ambil? Mereka boleh nggak ngambil kursus pilihan atau yang selayaknya nanti bisa ditransfer kreditkan gitu. Mungkin Mbak, atau langsung Mbak Tifa bisa menambahkan atau sudah cukup, silakan. Tapi biasanya semua dua proses ini rata-rata ada di fakultas. Sudah cukup, Mbak Ani. Okay. Mbak mau nanya, Mbak, mohon maaf, itu berarti laporan PDPT dilakukan oleh fakultas atau dari pihak universitas, Mbak? Apanya yang dilakukan? PDPT. PDPT. Ya, laporan dikti. Oh, pengakuan diktinya. Okay. Kalau yang kami sih, kalau dengan dikti kami belum ada tidak ada proses administrasi ke sananya, tetapi yang pasti mereka itu pengakuannya ke fakultas masing-masing. Untuk kreditnya ya, untuk kreditnya mereka langsung fakultas. Karena begitu sudah diakui oleh di fakultas, masuk ke transkrip atau apapun itu, misalnya mata kuliah ini kreditnya sebesar ini, dia dapat nilai segini. Nah, di UGM diakui seperti apa? Nah, ini yang kami kawal khususnya. Kalau untuk di dikti biasanya kan kalau di sana mungkin di pelaporan singkat mawanya atau apanya itu ya, kalau mungkin teman-teman yang lain juga punya pengalaman di sini. Tetapi kalau kami yang penting mengawal sampai ke prodinya di fakultasnya, karena ini yang kami laporkan ke partner. Nah, partner biasanya yang meminta hasil transfer kreditnya itu, gitu. Mohon maaf, Pak. Jadi nggak ada PDPT ya, Mbak ya? Kita tidak memproses, tidak di kami sih. Mungkin di fakultas atau apa, tetapi kami tidak menangani itu. Mbak Ani mau menambahkan, ya, Mbak, terkait yang masalah pelaporan ke dikti dan lain-lainnya. Biasanya kalau sepengetahuan saya nggak tahu juga kalau misalnya memang dikti sudah menyediakan prosedur untuk kalau mahasiswa exchange harus melapor dan lain-lain ke mereka. Tapi setahu saya selama ini yang harus memang dilaporkan ke PDPT-nya itu adalah kalau programnya berdegree atau mereka mengambil degree dari luar negeri, karena mereka harus diakui dulu oleh pemerintah Indonesia. Makanya harus ada pelaporan ke dikti. Namun biasanya kalau misalnya ada proses pentransferan nilai dari untuk mahasiswa pertukaran dari luar negeri ke dalam negeri, itu yang mengakui ketika misalnya universitas atau akademik fakultas mengakui matkul yang mereka ambil dalam matkul yang sudah didaftarkan di dikti atau ditukar, dan bagaimanapun proses fakultas memproses pengakuan itu sebenarnya berarti akan berhenti di situ, karena yang akan menilai apakah mata kuliah yang mereka ambil itu setara dengan mata kuliah yang ada di UGM, itu fakultas wewenang dari fakultas. Makanya sejauh ini memang kami, setahu saya memang, karena saya juga dulu pernah melakukan exposure ya Bapak Ibu, jadi memang setahu saya cukup melapor ke fakultas dan memang nilai saya di nilai mata kuliah yang saya ambil di luar negeri dimasukkan ke dalam mata kuliah yang ada di UGM. Seperti itu, dan tidak ada pelaporan ke dikti. Dan mungkin biasanya sejauh ini pelaporan kami ke dikti melalui singkat mawa ya, yang seperti kita lakukan kemarin. Dan memang ini kami juga memasukkan nama dan model MOU-nya seperti apa, dan perjanjian transfer kreditnya seperti apa, dan memang di situ sudah jelas seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Ani dan Tifa. Ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah di UGM terdapat program double degree?
Jika ada, apakah boleh dibagi bagaimana proses yang terjadi dari proses rekrutmen sampai dengan program selesai, sampai dengan graduation-nya juga. Silakan Mbak Ani. UGM punya banyak sebenarnya double degree program, tetapi memang tidak di KUI untuk pengelolaan ini, ya, karena ini termasuk program degree. Jadi KUI menangani khusus untuk non-degree programs, yaitu salah satunya exchange, short program, dan sebagainya. Nah, untuk double degree ini ada di teman-teman kami di Direktorat Pendidikan dan Pengajaran, dan langsung di fakultas masing-masing. Tetapi kalau masalah MOU atau agreement-nya, kami membantu untuk legal matters-nya, kemudian mungkin ke komunikasinya. Tetapi untuk teknis pelaksanaannya sudah di fakultas dan di bawah koordinasi DPP, Direktorat Pendidikan Pengajaran. Mungkin ke depan kita akan bisa membantu fasilitasi hal ini, ya, untuk jika perlu, teman-teman pasti banyak yang punya concern di program double degree ini, bisa kami usulkan ke pimpinan untuk mengadakan webinars yang sejenis. Demikian, semoga sudah menjawab sedikit. Ya, terima kasih Mbak Ani. Ini tadi sebelum ke pertanyaan selanjutnya, ya, ini tadi saya agak kelewatan. Ini pertanyaan dari Ibu atau Mbak Rustika Sari. Ini adalah untuk SEA, berarti apakah terpisah dari MOU-nya, ataukah ini bagian dari MOA? Oke. Betul, untuk SEA ini, Student Exchange Agreement ini terpisah dari MOU, tetapi berkaitan. Jadi yang tadi saya sampaikan di situ, MOU itu mengatur secara umum saja. Nah, salah satu klausul di situ adalah apabila ingin melakukan kerjasama secara teknis di kerjasama yang disampaikan di dalam MOU tersebut, sebaiknya diatur dalam satu agreement terpisah, yaitu agreement MOA atau student exchange agreement, tergantung yang mau dikerjasamakan seperti apa. Nah, itu terpisah tetapi terikat dengan MOU payungnya. Jadi SEA ini sangat-sangat yang mengatur hal teknis detail gitu, dan ini yang mengikat kami, lebih mengikat, karena rata-rata MOU itu tidak mengikat secara tegas, ya. Jadi kalau kita mau ngirim 2 terus mereka ngirim berapa, itu tidak banyak yang diatur di situ, atau persyaratan atau apapun. Nah, kalau SEA ini sangat mengikat, sangat kuat, sehingga kadang kalau kami ngirimnya lebih, mereka selalu agreement-nya kita kesepakatnya seperti ini loh, mungkin tahun depan kalau kami terima mahasiswamu semester ini, tahun depan kamu tidak bisa mengirimkan kembali karena sudah over quota lah intinya gitu. Jadi hal inilah yang jadi pegangan kami kalau untuk agreement-nya gitu. Maka sudah menjawab. Terima kasih Mbak Ani. Lalu kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Arina Utami, ya. Masih dari Mbak Arina Utami. Ini pertanyaannya saya akan lebih ke Tifa sepertinya. Mbak Tifa. Pertanyaan pertama adalah support seperti apa yang diberikan kepada mahasiswa yang akan melakukan study abroad? Misalkan visanya, apakah ada Pak Yono versi outbound-nya di UGM? Pak Yono terkenal ya namanya sekarang sepertinya. Pak Yono sudah jadi ini sekarang, Mbak. Udah jadi artis. Iya Pak nih. Yono. Nanti sekalian ya, Tiff, untuk yang pertanyaan selanjutnya, kaitannya dengan support, apakah ada rekomendasi tentang insurance bagi mahasiswa outbound di UGM? Silakan. Oke, Bapak Ibu. Ini mungkin mohon Mbak Ani dikoreksi kalau misalnya saya salah, ya Mbak Ani. Sejauh ini Bapak Ibu untuk KUI sendiri sebenarnya peran kami adalah setelah mahasiswa melakukan aplikasi. Jadi kami mengawal sampai dengan mahasiswa mendaftar atau masuk ke sistem admisinya Universitas Mitra, sampai juga dengan pemilihan mata kuliah. Terlepas dari itu, persiapan keberangkatan dan lain-lain itu sudah masuk ke dalam tanggung jawabnya mahasiswa dengan mitra luar negeri. Karena memang setelah mereka sudah menyelesaikan proses admisi,
nanti pihak dari luar negeri yang akan mengawal mereka untuk masuk ke Jepang, dan misalnya saja dia ke Jepang, bisa masuk ke Jepang dan lain-lain. Ya seperti halnya kami yang kemudian menawarkan asuransi, akomodasi dan lain-lain, mitra di luar negeri juga melakukan hal yang demikian Bapak Ibu. Jadi kami berhenti sehingga mereka masuk ke sistem admisi dan kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh mitra luar negeri. Nah, untuk terkait asuransi itu sendiri, sejujurnya selama ini kami untuk outgoing kami tidak menyarankan atau bermitra dengan asuransi manapun, karena memang kami percaya kalau untuk asuransi luar negeri, mitra luar negeri sendiri yang tahu mana asuransi terbaik untuk mahasiswa kami. Karena seperti kami yang juga menawarkan ke mahasiswa luar negeri yang masuk ke sini, mahasiswa luar negeri juga menawarkan asuransi-asuransi yang sudah bekerja sama dengan mereka Bapak Ibu. Dan kami menilai ini merupakan pilihan yang terbaik ya Bapak Ibu, karena kalau misalnya kami bekerja sama dengan asuransi yang ada di Indonesia, takutnya tidak mampu mengcover atau ya melindungi mahasiswa selama berada di luar negeri atau berada di universitas itu. Sehingga kami menyerahkan kepercayaan kami secara penuh ke mitra luar negeri. Seperti itu. Silakan ditambahkan Mbak Ani kalau ada yang mau tambahkan. Ya, sudah cukup lengkap. Mungkin menambahkan sedikit saja. Jadi untuk proses after application dan after acceptance-nya itu, persiapan keberangkatan, mahasiswa cukup banyak sih yang konsultasi ke kami. Kalau untuk konsultasi kami tetap melayani ya. Misalnya kami arahkan coba cek ke kedutaan atau rajin konsultasi dengan host university, OIA-nya partner gitu. Karena mereka pasti akan membantu ya persyaratan visanya apa. Nah, kenapa kok kami tidak memberikan support itu? Karena terus terang berbeda dengan incoming. Kalau incoming aturannya sama, yaitu aturan Indonesia. Jadi sudah ada bakunya. Tetapi kalau outgoing, aturannya itu berbagai negara, macam-macam dan selalu berubah setiap saat. Kesulitannya di situ nantinya untuk mensupport. Misalnya kami menyediakan Pak Yono versi outbound ya, itu akan beban kerja untuk memantau pervisaan di Eropa, kemudian Asia, dan itu kan hanya region. Itu negaranya cukup banyak dan akan sangat lebih baik bagi mahasiswa untuk mereka mencari sendiri, karena nanti mereka akan sudah langsung dapat informasi secara langsung dan bertanya langsung kepada PIC, apakah itu di host university atau di kedutaan itu sendiri. Kemudian untuk insurance, benar kata Mbak Tifa, semua rata-rata partner kami sudah menawarkan ke mahasiswa. Jika akan insurance, nanti akan mereka bantu untuk apply ke insurance lokal setempat karena akan lebih baik seperti itu. Tetapi memang jika tidak ada penawaran insurance dari partner, misalnya memang beberapa mahasiswa yang short program misalnya, kami tentu mengarahkan silahkan teman-teman bisa pilih banyak pilihan insurance yang ada di Indonesia yang international coverage gitu. Dan rata-rata sekarang international coverage ini juga mencakup untuk mahasiswa yang akan studi keluar, tidak hanya untuk perjalanan turis atau apapun itu. Mungkin itu menambahkannya. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, tadi sudah cukup lengkap sepertinya ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya UGM untuk dapat memonitor mahasiswa outbound? Lalu apakah ada persiapan khusus yang dilakukan oleh UGM untuk mahasiswa yang akan keluar? Seperti apa Mbak Ani atau Tifa? Sebenarnya hal ini sudah disampaikan Mbak Tifa juga ya, salah satu monitoring kami ya, juga kita rajin istilahnya komunikasi dengan teman-teman yang lagi di luar, seperti kita libatkan mereka ke dalam promotional events. Kemudian intinya tidak ada secara spesifik monitoring, kita harus cek satu-satu kamu hasil nilainya atau apapun itu. Jadi agar mahasiswa itu pun mandiri dan bertanggung jawab. Tetapi kami mencoba untuk memantau dalam hal ya, kami komunikasi secara intensif. Misalnya di Jepang sekarang ini ada mahasiswa yang masih exchange di sana, kita libatkan di dalam info session dan sebagainya. Kemudian untuk persiapan mahasiswa yang akan keluar, yaitu tadi info session yang kita lakukan, itu salah satu persiapannya, karena kami mengundang teman-teman yang sudah pernah exchange.
khususnya ke negara-negara yang sedang banyak-banyaknya mahasiswa yang akan berangkat. Jadi mereka akan sharing bagaimana mereka harus ngurus akomodasi, bagaimana apakah ada toko-toko makanan halal di sana atau apapun itu, karena mendapatkan informasi langsung dari yang pernah mengalami ada lebih baik daripada kami yang menyampaikan orientasi dan persiapan pre-departure seperti itu. Itu salah satunya. Silakan Mbak Tifa kalau ada tambahan. Mau menambahkan Mbak Ani, mungkin juga salah satu yang seingat saya sebelum pandemi melanda, yang kami lakukan juga sebelumnya Bapak Ibu, kalau sebelum mereka mahasiswa berangkat, kami menyarankan mereka untuk ke kantor dulu untuk melapor data dan mengisi sistem data kantor kami, agar memang kami punya kontak mereka emergency dan lain-lain, dan juga misalnya dia mulai studinya dari tanggal berapa, seperti itu. Dan selain itu juga Bapak Ibu, seperti yang saya sebutkan tadi, mungkin di bagian salah satu part dari promosi kami di sosial media, yang kami memberikan Instagram kami atau akun sosial media kami ke mahasiswa secara penuh dalam 1 hari. Ini juga ajang bagi kami untuk sebenarnya untuk memberikan pembelajaran ke mahasiswa yang belum melakukan exchange ke negara itu, bahwa begini ini konsekuensi dan bagusnya atau tidak bagusnya kamu kuliah di luar negeri, seperti itu. Jadi memang mereka melakukan pembelajaran secara tidak langsung sebelum mereka mendaftar, Bapak Ibu. Hal seperti ini di luar dari memotivasi mereka juga sebenarnya buat mereka aware secara langsung dengan apa yang akan mereka hadapi nanti. Itu. Ya, terima kasih Mbak Ani dan Tifa. Ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Bapak atau Ibu Nafisatul Lutfi. Ya, ini mohon bertanya, apakah ada ketentuan atau syarat tertentu untuk memulai kerjasama dengan pihak ketiga, seperti DAAD atau Novik Neso, dan lain-lain? Ya, terima kasih Mbak Asti. Wah, ini langsung saya boleh singkat saja sih sebenarnya. Sebenarnya sama dengan pihak-pihak lainnya sih. Kalau tergantung bentuk kerjasamanya seperti apa. Jika hanya bentuknya seperti info session yang disampaikan Mbak Tifa tadi, sebenarnya tidak ada syarat tertentu. Mereka mungkin akan malah sangat terbuka karena UGM akan memfasilitasi tempat, kegiatan dan acara, mereka tinggal datang untuk menyebarkan informasi yang mereka miliki gitu. Nah, ini kami tidak pernah ada kerjasama secara mengikat gitu, tetapi biasanya mereka mungkin antara kami yang mengajukan ke mereka atau mereka yang mengajukan ke kami melalui email saja, dan ada kesepakatan harinya, kemudian teknis pelaksanaan dan sebagainya, itu saja. Kalau untuk kerjasama penyaluran beasiswa atau aplikasinya, kami juga tidak ada MOU atau agreement yang terikat. Begitu ada penawaran dari DAAD misalnya, alumni bebas mau daftar langsung ke DAAD atau alumni atau staf atau dosen langsung saja daftar ke DAAD. Tapi ada juga yang bisa daftar lewat kami, KUI misalnya. Kalau kami menawarkan di website dan dibuka, silahkan, karena kadang DAAD meminta calon misalnya dari UGM. Apakah bisa didistribusikan ke teman-teman dosen, teknik dan sebagainya, itu kami fasilitasi gitu. Itu saja, tidak perlu ada kerjasama khusus. Demikian. Baik, terima kasih Mbak Ani. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Nadia Nilasari. Ini untuk pertanyaan nomor 1, sebenarnya sudah terjawab yang tadi ya, persetujuan mata kuliah yang bisa diambil. Lalu pertanyaan nomor 2-nya, tuition fee. Ini untuk study abroad 1 semester ataupun double degree, mekanismenya seperti apa? Apakah dibayarkan ke universitas partner atau UGM? Tuition fee, kan Mbak Ani. Jadi ini tuition fee yang untuk program berbayar ya, study abroad biasanya untuk partner di luar ada 2 macam. Satu exchange. Nah, exchange di sini memang tuition fee waive, yaitu mahasiswa bayar SPP di home university. Nah, yang kedua, dan tidak perlu membayar di host university. Nah, yang kedua adalah biasanya disebutkan sebagai study abroad program.
macam-macam istilah partner sih. Tapi rata-rata study abroad program ini yaitu semacam exchange, tetapi karena misalnya kuotanya tidak ada atau mahasiswa dari universitas yang tidak punya MOU atau kerjasama, masih diperbolehkan untuk melakukan exchange ke universitas di luar negeri, tetapi mereka berbayar tuitionnya. Nah, ini mereka sendiri yang langsung membayar ke host university, jadi tidak melalui UGM, karena pasti ada mekanisme tertentu ya, mahasiswa langsung membayar admissionnya atau apapun itu, kemudian tuition dan sebagainya. Nah, ini kami hanya memfasilitasi untuk mungkin aplikasinya dan sebagainya. Mungkin ini sudah menjelaskan ya. Ya. Terima kasih Mbak Ani, sudah cukup menjelaskan sepertinya. Lalu ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Arina Utami lagi ini, satu lagi mungkin. Ini apakah pernah mendapatkan komplain, mungkin dari mana saja, bisa dari mahasiswa, orang tua, atau bahkan pihak mitra, bagaimana proses manajemen komplain di UGM? Terima kasih. Komplain ya. Komplain. Kadang agak rancu ya, antara komplain atau apa ya, keluhan, ya keluhan atau saran. Jadi kami anggap tidak ada komplain, tapi lebih ke saran ya, lebih ke masukan bagaimana kami masalah pengelolaan informasi atau masalah komunikasi ya, khususnya misalnya masalah komunikasi sih, rata-rata kan banyak sekali teman-teman yang misalnya DM Mbak Tifa di IG tapi belum terjawab, tetapi kan itu misalnya out of office hours, mohon dapat dimaklumi. Nah, ini hal-hal yang mungkin perlu ya kadang kita sampaikan mohon maaf, ya kami akan merespon saat nanti office hours atau di luar office hours, tapi yang masuk akal waktunya. Itu ya sering kali ke masa komunikasi. Kemudian email yang tidak secepatnya terbalaskan, meskipun mungkin baru sehari atau 2 hari, ya kami banyak sekali email yang masuk, itu hal yang kami sampaikan ke teman-teman, dan sebenarnya manajemen komplain ini ya tinggal kami respon, kita jawab, dan kita seperti tadi itu yang do's and don'ts-nya Mbak Tifa, kita jangan sungkan untuk mohon maaf gitu, kita pasti akan mohon maaf baru bisa merespon gitu, dan kita sampaikan bagaimana menjawab konsultasi mereka dan sebagainya. Tapi ya teman-teman mahasiswa juga mungkin bukan komplain, mungkin ini yang komplain itu adalah kalau misalnya mereka tidak terpilih di antara sekian banyak mahasiswa, dan ini kan sebenarnya kami bisa menjelaskan bahwa ada kuota dan sebagainya ya. Komplain-komplain biasa aja sih selama ini. Dan alhamdulillah sudah tidak sampai ada orang tua mahasiswa atau dari mitra itu, alhamdulillah juga tidak ada komplain yang terlalu tegas atau apapun, kecuali yang misalnya ada yang mundur tiba-tiba dan sebagainya, itu alhamdulillah dapat kami manage dengan baik gitu. Mungkin itu saja. Kalau Mbak Tifa pernah berpengalaman juga menghadapi mahasiswa yang DM tengah malam. Intinya Bapak Ibu, kita harus merujuk dulu komplainnya itu kesalahannya ada di mana. Kalau memang salahnya di kita memang harus minta maaf, mengakui kesalahan, dan transparan sama prosesnya. Sebenarnya kebanyakan komplain yang terjadi itu adalah karena memang ketidaktahuannya Bapak Ibu, entah mereka tidak tahu terkait prosesnya ataupun bagaimana, sehingga memang sejauh ini alhamdulillah tidak ada komplain yang fantastis ya Bapak Ibu di kami. Rata-rata cuma masalah lama menjawab atau misalnya tidak keterima, dan memang masalah seperti ini tuh akan terselesaikan dengan transparansi. Jadi ketika contohnya saja misalnya lama menjawab, kalau di sosial media biasanya saya bilang mohon maaf baru membalas karena memang sosial media kami akan aktif di jam kantor saja, atau tidak kalau misalnya juga di email, mohon maaf karena email yang masuk bukan satu email saja, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita harus memang transparan dan menceritakan kondisi yang sebenarnya seperti apa.
Oke, terima kasih Mbak Asti. Terima kasih. Ini pertanyaan selanjutnya, ini dari Ibu Eli. Ini tadi sepertinya sudah dibahas ya, sepertinya untuk pendanaan mahasiswa yang akan di luar negeri. Atau ada tambahan lagi Mbak Ani, silakan. Ya, saya mendapatkan sedikit ini. Jadi UGM itu sebenarnya tidak ada belum ada pendanaan full untuk mahasiswa yang akan ke luar negeri. Tapi kami ada bekerja sama dengan Direktorat Kemahasiswaan, mereka lah yang menyediakan bantuan bagi mahasiswa yang ingin melakukan kegiatan exposure ke luar negeri, apa itu program pendek, conference dan sebagainya. Ada prosedurnya di Direktorat Kemahasiswaan. Bisa internasional, bisa lokal, misalnya apapun kegiatannya, Direktorat Kemahasiswaan ini ialah yang memiliki dana untuk itu. Tetapi mungkin rata-rata tidak ada yang full sekali, tetapi rata-rata ada dana lah seperti itu. Mahasiswa bisa untuk apply. Gitu. Tambahannya itu saja Mas. Siap, terima kasih Mbak Ani. Untuk selanjutnya, ini dari Bu Reni Rahmawati. Bagaimana konsep atau format kegiatan free departure atau pembekalan untuk mahasiswa yang akan ke luar negeri supaya tidak membosankan dan lebih seru gitu mungkin ya. Lalu yang kedua, materi apa saja yang sebaiknya diberikan saat kegiatan free departure atau pembekalan. Silakan Tifa atau Mbak Ani. Mbak Ani, Mbak. Baik, terima kasih pertanyaan. Jadi kami itu tidak ada khusus kami sebutkan pre-departure program. Kami lebih suka menyampaikan itu info session karena yang kami jadikan satu untuk mahasiswa yang mau berangkat dan mahasiswa yang berminat untuk apply atau punya rencana untuk melakukan exposure karena agar informasi ini tidak terbatas ke yang akan berangkat saja. Apa sih mereka harus siapkan gitu dan sebagainya. Dan selama ini kami cukup dengan mengundang teman-teman yang sudah berangkat ke sana karena teman-teman ini memberikan testimonial dengan gambar-gambar mereka berinteraksi masak bersama atau jalan-jalan bersama dengan teman-teman barunya di sana dan ada misalnya plus dan minusnya dapat beasiswa ini itu dan sebagainya, tips dan triknya selalu tersampaikan dan ini biasanya mereka sangat antusias untuk mengikuti ya, sudah cukup antusias. Kalau misalnya untuk menambah program lainnya bisa juga mengundang partner sebenarnya dari sana untuk ikut presentasi atau sharing gitu. Nah ini kalau di masa pandemi ini kan mungkin lebih mudah ya jika itu mau dibuat online pre-departure program atau info session seperti itu. Jadi kami kemarin juga mengundang teman-teman yang sedang di luar untuk ikut sharing. Jadi mereka sudah di sana ikut infokan bagaimana kehidupan di UK waktu itu di UK dan sebagainya. Dan ini sangat-sangat menarik. Gitu. Mungkin itu saja masukannya Mbak Tifa. Silahkan kalau ada. Sudah lengkap Mbak Ani. Udah, nggak ada tambahan dari Mbak Tifa ya? Ya, nggak ada Mbak. Oke, lalu selanjutnya ini ada pertanyaan dari Mbak Juwita. Izin bertanya untuk alumni mahasiswa UGM, apakah ada penawaran beasiswa yang diberikan untuk studi lanjut selain exchange? Apabila iya, bagaimana prosedurnya? Atau dilakukan dengan online atau harus seleksi langsung ke OIA? Terima kasih. Oke, kalau untuk alumni sudah pasti bukan program exchange yang kami tawarkan ya. Biasanya kami untuk program S2 atau S3 berbeasiswa, kami itu selalu upload di website yang sedang buka, itu kami selalu upload di website. Dan terbuka untuk semua alumni yang berminat untuk apply. Nah, kalau untuk dulu sebelum pandemi, memang rata-rata teman-teman alumni apply langsung ke kami, tetapi kami memang sebelum pandemi juga sudah mulai mengembangkan sistem online submission untuk aplikasi agar semua
tidak perlu harus semuanya paperless. Kemudian kami juga bisa memantau aplikasi melalui email kami dan sebagainya gitu. Dan jadi untuk S2, S3 jika ditawarkan oleh UGM, ya teman-teman alumni boleh langsung daftar ke kami. Tidak harus langsung di Jogja. Dan sekarang pun seleksi kami lakukan secara online. Kalau yang ada di Jogja, dulu sebelum pandemi kami jadwalkan. Tetapi yang sedang tidak di Jogja, kami juga bisa menjadwalkan online selection. Gitu. Mungkin itu saja. Ya. Mbak Tifa, kalau ada tambahan? Ada tambahan? Mantul, Mbak. Langsung ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini dari Bapak Ahmad Wildan. Ini mau bertanya untuk program exchange, short course, atau summer course yang bisa diikuti untuk pasca sarjana. Nah, ini bisa diakses di mana, Mbak Ani? Jadi untuk pasca sarjana ini S2 atau S3 yang harus saya tanyakan, karena rata-rata yang di cover oleh MOU terkadang sudah tersebutkan dengan jelas bahwa mau S1 atau S2 itu bisa apply. Tapi ada juga yang mereka persyaratannya hanya S1. Jadi nanti memang perlu dikonfirmasi kembali ke kami terkait detail programnya. Nah, untuk kesempatan itu semuanya ada di website kami. Silakan cek website kami. Jika ada exchange pengumuman exchange yang akan keluar, di situ kami biasanya langsung cantumkan apakah ini terbuka untuk S1 saja atau juga S2 gitu. Nah, kalau misalnya ada S2 silakan langsung apply. Kemudian untuk yang tidak kami upload di website adalah yang tidak langsung ditawarkan ke kami, tetapi masih bisa diikuti adalah yang by agreement itu tadi. Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa alumni bisa ngecek ke website kami di bagian International Collaborations. Nah, di sini kami sudah mengelis daftar kerjasama yang ada di UGM dengan partner di luar, dan di situ ada kesempatan exchange tersebut gitu. Nah, kesempatan exchange ini yang jika Anda tertarik dari scrolling atau melihat ke list website tersebut ada yang menarik, langsung konsultasikan ke kami. Saya mahasiswa S2 program ini, apakah bisa exchange ke universitas ini. Nah, kami akan cek ke agreement-nya, kemudian akan cek ke partner, dan misalnya bidang studi tertentu dan sebagainya. Dan jika mereka sudah respon positif, akan kami bantu untuk proseskan aplikasinya melalui kami, kemudian koordinasinya juga lewat kami. Gitu. Dan untuk teman-teman di fakultas, jika ada mahasiswanya yang akan berminat untuk exchange, silahkan juga untuk konsultasi ke kami. Itu saja Mbak Asti, semoga sudah. Ya, pasti Mbak Ani. Ini untuk pertanyaan selanjutnya. Ini apakah partner UGM di luar negeri untuk student exchange boleh dikontak oleh universitas yang lain untuk program yang sama? Mungkin maksudnya program yang sama apakah boleh diikuti dari beberapa universitas begitu mungkin ya? Lalu apakah ada tips untuk mendapatkan partner luar negeri untuk exchange program? Tips-tipsnya? Pertama ya, partners, oke. Jadi sebenarnya untuk exchange program itu pastinya dilakukan oleh dua universitas yang sudah melakukan, membuat kesepakatan kerjasama yang dituangkan dalam MOU atau agreement itu tadi. Tetapi banyak sekali partner kita, bahkan UGM pun menawarkan program exchange yang tadi saya sampaikan tadi, tidak harus menjadi partner, tidak harus punya MOU atau SIA. Mahasiswa Anda masih bisa exchange ke kami, tetapi memang berbayar. Jadi mahasiswa tersebut harus membayar tuition fee di universitas yang mau dituju, tetapi ini kesempatan yang baik karena
hanya untuk 1 semester, ada pengalaman exposure, meskipun harus ada financial funds yang harus sudah disiapkan gitu. Nah ini UGM pun menawarkan hal ini ke universitas-universitas yang belum ada partner di kita juga. Gitu. Mungkin itu yang dimaksud. Oh, kemudian tips-tips untuk mendapatkan partnersnya itu sebenarnya sudah disampaikan saat presentasi teman-teman jejaring ya. Bagaimana inisiasi MOU, bagaimana inisiasi agreements, silahkan bisa dicek kembali ke YouTube webinar kemarin, tetapi pada dasarnya banyak sekali cara-cara untuk mendapatkan partners, apakah inisiasi dari dosen alumni universitas tertentu untuk membantu menginitiate, atau dari kita sendiri hanya sekedar meng-email universitas atau OIA universitas yang dituju untuk saya tertarik untuk bekerjasama dengan Anda, universitas Anda, karena kita sama di bidang kekuatan kita sama di bidang ini, sepertinya akan produktif dan lain-lain. Mungkin itu saja Mbak Asti. Ya, terima kasih Mbak Ani. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Nurlailatul Akromi. Izin bertanya, tadi disebutkan ada kesepakatan dengan mitra bahwa mahasiswa UGM tetap membayar UKT di UGM dan tidak di kampus mitra. Apakah ada biaya tambahan yang dikenakan UGM dan di mitra membayar apa berarti? Terima kasih. Tentang pendanaan. Pendanaan, ya. Jadi mahasiswa kita tetap membayar UKT di UGM dan tidak di kampus mitra. Nah, itulah yang disepakati dalam rata-rata semua agreement yang ada di kami. Nah, masalah biaya tambahan itu juga disepakati di dalam student exchange agreement yang detail ya, yang lebih detail lagi agreement itu tadi. Jika tidak dicantumkan di dalam agreement, berarti tidak ada keharusan. Misalnya salah satu contohnya kita dengan universitas di Prancis, mereka saat kita nominate itu sudah mencantumkan isian nominasi itu jika ada aktivitas lain yang ingin diikuti oleh mahasiswa, misalnya orientasi atau belajar bahasa dan sebagainya, apakah universitas home university yang akan funding or the students. Nah, kita selalu mencentang the students karena kita tidak membayar apapun tambahan biaya ke partner dari program exchange ini. Tapi mahasiswa jika ingin menambah kegiatan dan harus membayar, harus membayar oleh partner, yang mereka harus mengikuti gitu. Dan untuk UKT di UGM beberapa fakultas sudah punya kebijakan masing-masing ya untuk mahasiswa exchange, karena mungkin karena mereka tidak mengikuti full program courses di UGM, ada beberapa fakultas yang memberikan seperti keringanan biaya mungkin atau pemotongan UKT atau apa. Mungkin ada dari sini teman-teman di fakultas yang bisa sharing untuk hal ini akan lebih jelas. Tapi sepengetahuan saya banyak fakultas mereka memberikan keringanan biaya. Ya, terima kasih Mbak Ani. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya ya. Oh iya, untuk yang mikrofonnya masih nyala, mohon untuk dapat di mute. Ya. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya adalah dari Ibu Eli Kristiani. Kalau untuk short course, apakah dibuatkan semacam student exchange agreement juga? Tadi sudah sedikit dibahas ya Mbak Ani sepertinya. Tapi monggo. Okay. Kalau short course ini tidak harus, karena biasanya short course ini kan hanya seminar atau summer program yang 2 minggu atau sebulan. Tetapi bisa jika ada hal detail lagi yang mau diatur, misalnya kerjasama antara UGM dengan satu partner khusus, misalnya UGM akan mendapatkan diskon tertentu misalnya jika kita mengirimkan 10 mahasiswa atau apapun fasilitas-fasilitas kerjasama beasiswa, jika akan dibuatkan MOU atau kerjasamanya bisa juga. Jadi ini tergantung dari komitmen masing-masing institusi ya.
saat kita mau kerjasama, perlu nggak kita bikin agreement? Oh, ya nggak perlu, kita gentleman agreement aja. Nah, itu sudah cukup. Nah, ini hal seperti ini ya silahkan, itu dari teman-teman sendiri, ya, dari kita sendiri, apakah sudah memiliki hubungan baik, kemudian resiko atau apapun itu tidak ada yang perlu diatur lagi, tidak maksudnya ya tidak. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Ani. Untuk Mbak Syanas Amalia, mohon untuk mikrofonnya bisa di-mute ya. Iya, kita lanjut lagi ya. Untuk Mbak Syanas Amalia, kalau dengar, mohon mikrofonnya bisa di-mute ya. Terima kasih. Lalu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini tadi udah agak sedikit dibahas, tapi mungkin akan bisa dibahas lebih lanjut ya. Bagaimana cara UGM memantau performance akademik ketika mahasiswa study exchange atau study abroad? Lalu komunikasinya, mungkin ini yang dapat dibahas ya. Komunikasinya apakah langsung ke student atau melalui international office-nya yang ada di host university tersebut? Silakan. Jadi untuk performance akademik itu biasanya kan teman-teman mahasiswa itu rata-rata di UGM itu kami kirim hanya untuk 1 semester. Tetapi jika 1 tahun, partner itu sudah otomatis ngirim ke kami semacam transkrip nilainya selama 1 semester itu, misalnya perkembangannya 1 semester, kemudian masih akan lanjut 1 semester lagi. Nah, hal ini yang kami dapatkan gitu dari mitra kita, performance akademiknya. Tetapi untuk yang 1 semester saja, biasanya memang belum ada report yang bisa didapatkan ya untuk performance akademik ini. Tetapi lebih ke jika ada masalah atau apapun itu. Nah, saya yakin di semua OIA seperti itu ya. Kita pun kalau menerima mahasiswa internasional di sini, jika ada masalah dari segi akademik atau apapun itu, kita selalu infokan kok ke home university-nya. Nah, itu yang dilakukan oleh partner kita. Jika ada mahasiswa kami yang mungkin bermasalah, tidak hanya hal akademik, tetapi secara sosial atau masalah, mungkin ada yang homesick atau apapun itu, mereka pasti akan berkoordinasi dengan kami untuk hal ini. Gitu. Jadi selama ini channel yang kami berikan ke mahasiswa yang begitu mereka mau berangkat, mereka pamitan ke kami selalu ini ya kontak kalau ada masalah atau kesulitan, rajin email ke kami aja. Nanti kami akan bantu bagaimana caranya gitu. Baca Mbak Asmi. Terima kasih Mbak Ani. Ini lanjut ke Bapak Wahyu lagi nih, Bapak Wahyu dari ITS ya tadi. Ini izin lanjut bertanya. Yang pertama adalah untuk teman-teman yang exchange, khususnya ke Universitas Mitra yang tidak berbahasa Inggris, gitu. Apakah ada case jika mahasiswa sampai di sana, mata kuliah dalam bahasa Inggris yang sudah di-plan diambil ternyata tidak dibuka dalam bahasa Inggris dan mengakibatkan jumlah kredit yang diambil terlalu sedikit? Apakah ada kebijakan dari UGM baik untuk Universitas Mitra atau mahasiswanya? Mengingat ini dapat mempengaruhi periode studi. Silakan Mbak Ani atau Oke, kalau untuk masalah mata kuliah, kemudian kredit dan sebagainya, seperti kami sampaikan di awal, hal ini sepenuhnya ada di fakultas atau prodi. Nah, masing-masing fakultas atau prodi tentunya punya kebijakan sendiri juga. Ada yang mungkin strict, tapi ada juga yang tidak perlu, tidak begitu melihat seperti itu, tapi lebih ke yang penting kamu sudah mengambil mata kuliah minimal berapa dan sebagainya. Jadi kalau misalnya ada yang batal ambil mata kuliah apa, kemudian mengurangi periode studi dan sebagainya, menurut saya kayaknya tidak mengurangi periode, tapi lebih ke nilai mata kuliah yang
akan diambil. Jadinya nanti semester depan dia harus ngambil cukup banyak untuk mengejar ketertinggalan studi mungkin itu. Begitu mungkin. Oke, Mbak Ani. Mbak, saya mau Oh, menambahkan silakan Tifa, dari silakan. orang yang pernah jadi korban. Korban. Saya dulu pas exchange Bapak Ibu, saya mengalami kasus tersebut. Jadi saya bukan salah memilih mata kuliah sih, tapi lebih tepatnya karena saya mengambil mata kuliah yang cuma saya yang bukan warga negara Cina, Bapak Ibu. Jadi waktu itu akhirnya kelas memutuskan, saya bahkan sudah di sana Bapak Ibu, akhirnya kelas memutuskan untuk bahasa yang digunakan adalah bahasa Mandarin Bapak Ibu. Namun bagusnya ketika misalnya kita sudah mempunyai kemitraan dengan universitas yang kita tuju adalah mereka punya tanggung jawab ya Bapak Ibu, karena ini juga bagian termasuk kesalahan dari atau miskomunikasi dari universitas mitra ketika menawarkan kita mata kuliah. Dan kemudian biasanya memang mereka menyelesaikan internal sebelum diserahkan atau diinfokan ke kami. Dan ini mungkin makanya dulu ketika Mbak Ani menghandle exposure juga Mbak Ani tidak mendengar kasus tentang saya. Jadi saya sudah diselesaikan duluan di UNIF dulu di Korea Selatan. Dan mereka mengganti mata kuliah saya Bapak Ibu. Jadi saat orang lain sudah melewati masa istilahnya KRS-an, saya kemudian mereka membukakan itu hanya untuk saya karena itu kesalahan mereka memang. Akhirnya saya ditawarkan untuk mata kuliah lain yang masih bisa disamakan atau disetarakan dengan mata kuliah saya selama saya kuliah dulu. Jadi memang syukurnya alhamdulillahnya adalah dengan ada landasan kemitraan, jadi mitra kita punya tanggung jawab yang lebih besar untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ini sebelum memang itu terjadi, Bapak Ibu. Seperti itu. Thank you. Ya, terima kasih Tifa dan Mbak Ani. Lalu ini karena sudah jam 4:05, sepertinya satu lagi ya. Untuk nanti pertanyaan yang belum sempat terjawab, itu akan tetap kami keep, lalu kami jawab di via grup sepertinya, grup dari webinar ini, nanti bisa dijawab di situ. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, ini dari Bapak Wahyu Islami lagi, tapi ini sepertinya tadi sudah dibahas ya untuk semacam pre-departure dan lainnya. Itu apakah ada tambahan? Atau kita langsung ke pertanyaan selanjutnya? Langsung ya, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Ibu atau Bapak Sultan Riza. Ini adalah tentang sosmed. Tentang sosmed, apakah ada staf UGM yang standby jika mahasiswa ada kesulitan saat di luar negeri, terutama pada saat kondisi seperti sekarang ini? Tifa udah senyum-senyum. Sepertinya ada pengalaman ya, Tif. Silahkan Mas. Ya Bapak Ibu, jadi seperti yang kami sampaikan sebelumnya, kami memang membuat satu hotline khusus Bapak Ibu yang memang bisa dihubungi 24/7 dan yang memegang adalah saya yang mengorbankan diri. Jadi hotline ini Bapak Ibu untuk keperluan darurat jika mahasiswa di luar negeri ataupun mahasiswa kami yang di sini ada keperluan mendadak ataupun ada masalah sesuatu, mereka bisa langsung menghubungi itu entah melalui telepon ataupun WhatsApp, dan ketika memang saya melihat bahwa ini urgent dan akan langsung kita pokoknya akan cepat tanggap dalam itu. Jadi yang bertanggung jawab adalah saya dan memegang hotline Bapak Ibu. Ada tambahan, Mbak Ani? Mungkin tambahan sedikit saja. Jadi kalau masalah memantau mahasiswa di luar memang ini menjadi problem semuanya. Kita sendiri tidak bisa satu persatu kita tanyakan dan sebagainya. Tetapi biasanya sama seperti yang kita lakukan di untuk mahasiswa incoming, apakah itu mau blasting email atau bagaimana, itu bisa dilakukan gitu. Jadi bagaimana kita memantau mahasiswa kita di luar itu sebenarnya terserah teman-teman semua bagaimana yang paling efektif. Kalau kami karena cukup banyak yang keluar, kami biasanya yang membuka itu tadi hotline dan terbuka lewat email untuk konsultasi dan sebagainya. Gitu. Mungkin itu saja Mbak Asti. Maaf yang tidak bisa terjawab langsung hari ini, tetapi ya, semoga bisa membantu. Akan tetap dijawab. Ya begitu Bapak Ibu, sepertinya kita sudah sampai di penghujung acara.
Jadi karena sudah jam 4 juga, ini kita tidak mau terlalu sore nanti. Jadi untuk sesi webinar kali ini akan kita sudahi di sini. Untuk pertanyaan yang belum terjawab nanti akan dijawab. Lalu untuk link quiz e-sertifikat nanti akan ada di kolom komentar. Bisa dilihat di kolom komentar untuk link quiznya. Lalu jangan lupa akan ada 2 pemenang yang mendapatkan hadiah, sebentar lagi akan ditampilkan. Lalu nanti ditunggu aja, panitia akan menghubungi dalam waktu 1x24 jam. Dan itu untuk minggu depan, masih akan ada lagi, ini akan menjadi webinar terakhir. Untuk minggu depan akan ada Mbak Ani lagi, lalu akan ada salah satu teman kami juga, Mbak Maisha, yang akan menyampaikan materi terkait summer program. Jadi dimohon untuk Bapak Ibu dapat juga bergabung di seri webinar terakhir kami. Dan begitu saja Bapak Ibu. Jika ada yang, ya silakan untuk pemenangnya. Cing cing. Eng. Ya, selamat kepada Bapak Wahyu Islami dari Institut Teknologi 10 November dan Ibu Arina Utami juga dari BINUS University. Nanti akan dihubungi panitia untuk pengiriman hadiah kecil dari kami, kenang-kenangan ya. Jangan lupa untuk minggu depan untuk juga hadir di webinar kami yang terakhir. Ya, sampai sini saja. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah, Mbak.